Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga itu oleh Allah dikuduskan. Awalnya seperti itu. Percaya atau tidak? Tapi manusia itu sering kurang setia. Maka kemudian kekudusannya dirusak. Bisa dirusak oleh anggota keluarga itu, tetapi juga bisa dirusak oleh anggota keluarga dan orang lain. Saya jadi teringat dokumen gereja mengenai doa rosario, yaitu Rosarium Virginis Mariae. Di dalam dokumen itu dikatakan, keluarga sekarang dihadang oleh perpecahan, oleh hal yang merusak kekudusan, merusak apa yang diciptakan oleh Allah dari semula. Maka keluarga itu sebenarnya punya tanggung jawab yang besar. Tetapi gereja itu juga sebenarnya punya tanggung jawab yang besar. Karena dalam gereja, keluarga memang juga perlu dibantu. Maka yang namanya pengurus, yang namanya umat, yang namanya kegiatan harus memikirkan betul bagaimana merawat kekudusan keluarga di stasi ini. Atau kalau keluarga itu sudah kacau, bagaimana membantu supaya yang kacau itu pelan-pelan menjadi baik. Sebenarnya kalau kita rendah hati, kita mau belajar kegembalaan gereja, ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa mengambil begitu saja. Jadi kita nggak usah mikir, kita nggak usah merancang kegiatan. Kalau kita membuka dokumen gereja mengenai doa rosario, Rosarium Virginis Mariae, di sana ada kegiatan yang sangat jelas. Bagaimana kita membantu supaya keluarga kekudusannya, bersatunya karena Allah terawat atau terhindar dari malapetaka yang bisa memecah belah. Dan dalam dokumen itu disebutkan bahwa harus digalakkan doa rosario bersama di keluarga. Ini bukan kata saya, ini bukan ide saya, bukan. Ini kegembalaan gereja. Maka mudah-mudahan di stasi ini, tetapi juga di tempat lain, ada ketekunan dari para umat, ada ketekunan dari para pengurus untuk mengusulkan, untuk merencanakan, untuk menggalakkan supaya di keluarga ada doa rosario bersama. Saya keliling mencermati kegiatan yang diumumkan kaitannya dengan bulan Oktober ini, dan tidak ada satupun yang mengumumkan supaya diadakan doa rosario bersama di keluarga. Padahal kalau kita buka dokumen, justru ini yang harus digalakkan. Kita bersyukur karena Oktober baru dimulai. Jadi sekali lagi, ini bukan dari saya, bukan. Saya tuh menghindari betul pendapat pribadi. Yang saya kemukakan itu adalah yang ada dalam dokumen kegembalaan gereja, malah saya tunjukkan namanya Rosarium Virginis Mariae. Di sana jelas-jelas dikatakan keluarga dihadang oleh krisis yang luar biasa sekarang ini, perpecahan. Dan di dalam dokumen itu juga disebutkan sekarang ini harus digalakkan doa rosario bersama di keluarga. Maka stasi ini mudah-mudahan juga bisa menggunakan kegiatan yang ada untuk mengusulkan, untuk merencanakan, untuk mengadakan kegiatan doa rosario bersama di keluarga. Lalu yang kedua,
Kalau kita membuka buku puji syukur, di bagian daftar isi, di bagian kebiasaan orang Kristiani, orang Katolik, antara lain di sana juga disebutkan mengenai doa bersama di keluarga. Bukan dari saya, bukan. Buku puji syukur itu sudah merayap. Nanti boleh dilihat. Tugas kita sebagai umat, sebagai pengurus, dan saya sebagai pastor stasi, bagaimana kegiatan yang memang oleh gereja itu diharapkan disosialisasi. Saya sudah menyampaikan ini berapa kali ya kira-kira? Sudah banyak. Dan bukan hanya di sini, di lain tempat pun sama saja, sudah banyak. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah jelas ditunjukkan oleh gereja, tak terkecuali soal doa bersama di keluarga, ini juga menjadi bahan ketekunan bagi kita semua. Ya saya, ya umat, ya pengurus, untuk mengusulkan, merencanakan, melaksanakan ini kegiatan yang oleh gereja sudah jelas ditunjukkan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Doa rosario bersama di keluarga. Lalu yang kedua itu doa bersama. Yang pertama mengacu pada dokumen Rosarium Virginis Mariae. Lalu yang kedua itu mengacu pada buku puji syukur, bagian kebiasaan orang Kristen. Dan itu sebenarnya merupakan wujud konkret dari dokumen gereja mengenai Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Lalu yang ketiga, sebenarnya gereja itu juga punya kekayaan yang disebut pembaharuan janji perkawinan. Nah, sebenarnya janji perkawinan itu juga baik diperbaharui. Bagus kalau pembaharuan janji perkawinan ini juga menjadi bahan untuk tekun bagi kita semua, bagi para umat, bagi para pengurus, tekun mengusulkan supaya di stasi ini secara berkala juga ada pembaharuan janji perkawinan. Ini hal-hal konkret yang oleh gereja sudah ditunjukkan. Kita tinggal mempelajari dan melaksanakan, nggak usah mikir. Sederhana kan? Dan ini jelas sangat bermanfaat untuk menjaga kekudusan keluarga. Saudara sekalian terkasih, pada bulan Oktober ada begitu banyak umat dan kita bersyukur yang berdoa rosario. Kita perhatikan yang bagian awal, yaitu peristiwa gembira. Yesus itu adalah yang kudus, dan yang kudus ini kemudian turun lahir di keluarga. Keluarga dikuduskan, dan harapannya adalah keluarga yang dikuduskan, keluarga yang kekudusannya ini terawat, kemudian bisa memberikan kontribusi, kemudian juga bisa ikut serta menguduskan keluarga yang lain. Kita kembali ke yang tadi, dokumen Rosarium Virginis Mariae, yang mana di sana dikatakan bahwa keluarga mendapatkan ancaman sekarang ini, perpecahan. Kudusnya keluarga dihadang oleh hal yang bisa membubarkan, bisa merusak. Nah, sekarang kita bisa bayangkan, kalau kekudusan keluarga ini enggak terawat, lalu bagaimana bisa menguduskan yang lain? Susah tak? Susah. Maka kalau kita renungkan, kita bersyukur. Kita bersyukur karena gereja itu ternyata dalam kegembalaan
ada hal-hal konkret yang kita tinggal mengambil begitu saja dan melaksanakan. Untuk hal yang begitu penting, yang tidak lain adalah merawat kudusnya keluarga. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk meningkatkan supaya stasi ini juga meningkat perhatiannya dalam hal merawat atau memulihkan kudusnya keluarga lewat kegiatan yang oleh gereja jelas-jelas sudah ditunjukkan. Sekali lagi, satu, doa bersama di keluarga, yaitu doa rosario. Lalu yang kedua itu doa bersama. Lalu yang ketiga itu pembaruan janji perkawinan. Kalau tiga ini mendapatkan perhatian yang besar dari stasi ini, saya percaya ada banyak keluarga yang dibantu untuk merawat kudusnya keluarga, dan kalau ada yang mulai ada masalah juga dibantu untuk kembali ke seperti yang diharapkan oleh Allah. Kudusnya keluarga harus dijaga baik-baik, apalagi sekarang ini. PR yang saya berikan adalah minggu ini paling tidak 1 kali minta ke orang tua supaya di rumah ada doa rosario bersama. Adik, ya, anak-anak cantik kak.